saya akan menjelaskan tentang tujuan sampel besar. Sampel merupakan faktor penting dalam penelitian karena sangat berpengaruh dalam kualitas penelitian yang dihasilkan. Dari kesalahan-kesalahan dalam penentuan, sampel harus diminimalkan untuk menghasilkan sampel yang tingkat akurasi dan reliabilitasnya tinggi. Dan ada juga pengertian hipotesis sampel besar menurut para ahli. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang sifatnya masih praduga, karena harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Dalam penelitian, posisi hipotesis sangat penting. Para peneliti harus menentukan bagaimana hipotesis akan digunakan di penelitian. Dan menurut para ahli, dari ahli Dantes, menurut Dantes, hipotesis merupakan praduga yang harus diuji kebenarannya lewat data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian. Dan menurut Sugiono menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumus masalah penelitian, yang mana rumus masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis tersebut sementara karena jawabannya diberikan baru berdasarkan pada teori. Prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik, baik menerima atau menolak, tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar secara absolut. Tetapi, pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis tersebut. Terdapat suatu prosedur terdiri dari 5 langkah, yaitu langkah-langkah pertama, merumuskan hipotesis, dan yang kedua, menentukan taraf nyata, dan yang ketiga, menentukan uji statistik, dan yang keempat, menentukan daerah keputusan, yang terakhir, mengambil keputusan. Besar, menurut Sugiono, sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang sesuai atau ideal adalah 10% dari populasi. Jika anggota populasi 1000 orang, maka sampel yang terdiri 100 orang dianggap sudah cukup memadai. Dan tujuan dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan, seperti apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang ada untuk diteliti. Sampel juga diartikan sebagai pengambilan anggota yang terdiri dalam populasi untuk dijadikan penelitian. Biasanya, sampel digunakan untuk menarik kesimpulan yang akan digenerasikan terdapat populasi. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar dimaksud untuk menetapkan apakah dua rata-rata menghitung atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Misalkan, apakah harga penawaran dua perusahaan sama? Apakah kinerja keuangan dua perusahaan sama atau tidak? Untuk membedakan dua populasi, maka masing-masing populasi terdistribusi secara normal. Atau apabila sampel sebagai cerminan dari populasi dengan jumlah sampel lebih dari 30, biasanya juga didekati distribusi normal. Distribusi sampling rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Di sini juga ada rumus standar deviasi, yaitu sigma x1 min x2 sama dengan akar x21 dibagi n1 ditambah sigma 22 dibagi n2, di mana sigma x1 min x2 sama dengan standar deviasi selisih dua populasi. X1 sama dengan standar deviasi populasi 1 dan sigma 2 sama dengan standar deviasi populasi 2. N1 sama dengan jumlah sampel pada populasi 1 dan N2 sama dengan jumlah sampel pada populasi 2. Pada rumus nilai rata-rata dan standar deviasi populasi,
harus diketahui. Namun demikian bisa saja nilai tidak diketahui apabila tidak dilakukan sensus. Untuk menduga standar deviasi populasi, digunakan standar deviasi sampel sebagai nilai dugaan terbaiknya. Standar deviasi selisih 2 sampel dapat dicari dengan menggunakan rumus Sx1 min x2 sama dengan akar S pangkat 2 1 dibagi N1 ditambah X pangkat 2 dibagi N2. Ini ada contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasinya rata-ratanya mencapai 13,17%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultas CES mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana. Dan dapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39% dan standar deviasinya 2,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Maka langkah pertama, rumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 13,17% ini merupakan hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 13,17%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H dibagi M sama dengan 13,17%. H1 dibagi M 13,17%. Dan langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf yang lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%. Sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas dengan keputusan HO, yaitu Z sigma 2 sama dengan 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,025, dan nilai kritik Z dari tabel normal adalah 1,96. Dan langkah ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z dari soal. Diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 13,17%. Rata-rata sampel 11,39% dan standar deviasi 2,09%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel. Dan standar rata dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S dibagi akar N, sehingga nilai Z-nya adalah Z sama dengan X bar dikurang nu dibagi sigma X sama dengan X bar dikurang nu dibagi S dibagi akar N sama dengan 11,39 dikurang 13,17 dibagi 2,09 dibagi akar 36. Ketemunya adalah min 5,11. Dan langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis. Nilai kritisnya Z sama dengan adalah 1,96. Dan langkah kelima, mengambil keputusan. Nilai Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan min 5,11, terletak di sebelah kiri min 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak HO dan menilai H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sampai dengan 13,17% tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Dan saya akhiri sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.